Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang persamaan akuntansi. Jadi dalam akuntansi itu ada 5 kode, yaitu ada kode 1, 2, 3, 4 dan 5. Kode 1 itu adalah aset, kode 2 itu adalah liabilities, kode 3 itu capital atau owner equity, kode 4 itu revenue, dan kode 5 itu expense. Selanjutnya akan diterangkan oleh Cila. Sempit dan dalam arti luas. Kalau menurut dalam arti sempit, akuntansi ini itu seni untuk mencatat, menafsirkan, dan menganalisa tentang peristiwa-peristiwa keuangan dari suatu perusahaan secara sistematis. Tetapi kalau misalnya di dalam arti luas, itu akuntansi bisa dibilang bahwa sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai ekonomi. Lalu ada definisi dari persamaan akuntansi. Nah, definisinya yaitu suatu konsep dasar keuangan yang fungsinya itu sebagai dasar sistem pencatatan keuangan. Nah, persamaan akuntansi ini juga adalah rumus yang menyatakan bahwa kewajiban atau liabilities ditambah ekuitas pemilik atau owner's equity. Lalu, rumus ini juga mencerminkan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan itu harus didanai oleh sumber dana, yaitu kewajiban perusahaan dan ekuitas pemilik. Lalu ada beberapa komponen dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama ada aset. Jadi kalau aset ini adalah memiliki nilai ekonomi, yaitu bisa berupa uang tunai, properti, ataupun investasi. Lalu komponen yang kedua yaitu kewajiban atau liabilities. Nah, kewajiban ini itu bisa berupa uang, pinjaman, dan sebagainya. Lalu ada komponen yang terakhir yaitu yang ketiga, ada owner's equity atau modal pemilik. Nah, jadi modal pemilik ini bisa mencakup laba atau kerugian di dalam bisnis. Selanjutnya akan dibahas oleh Erin dan Jenny. Biar kita lebih mengerti tentang persamaan akuntansi, mari kita membahas tentang yang pertama, pada tanggal 1 November tahun 2019, Cila mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Settle. Transaksi yang dilakukan selama bulan tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 1 November, Cila membuka rekening bank untuk perusahaannya sebesar 50.000. Jadi di asetnya, cashnya bertambah sebesar 50.000, kemudian di owner equity-nya, Cila Capital bertambah 50.000, dan jangan lupa menulis location-nya investment Cila. Tanggal 2 November, Cila membeli tanah dengan harga 20.000. Cashnya berkurang sebesar 20.000, kemudian di tanahnya bertambah sebesar 20.000. Selanjutnya oleh Jenny. Saya ya, terima kasih. 4 November Cila membeli perlengkapan sebesar 2.000. Jadi di asetnya itu surplusnya bertambah sebesar 2.000 dan account payable-nya bertambah 2.000. Dan 6 November perusahaan Setger membayar beban sewa sebesar 5.000. Dan yaitu cashnya berkurang sebesar 5.000 dan kapitalnya berkurang 5.000. Jangan lupa di notationnya dituliskan rent expense. Lalu kalau misalnya persamaan akuntansi kiri dan kanan harus balance. Jadi yang bagian aset 50 kurang 20 tambah 2000 tambah 20.000 kurang 5.000 hasilnya 47.000. Lalu liabilitiesnya 50.000 tambah 20.000 kurang 5.000 hasilnya juga sama 47.000. Jadi hasilnya sudah balance. Jadi Baik, terima kasih atas presentasi kita hari ini. Kita tutup dengan